Oke. Ya, ini saya kira hal terkait ya guru honorer. Tapi ini sekarang perjuangannya belum selesai karena apa? Muncul masalah baru. Pada saat tahap 2 dibuka, itu guru swasta ikut masuk. Nah, mengapa guru swasta waktu itu kok diikutkan? Karena logika pemerintah pusat itu nggak bisa disalahkan memang dari sisi logikanya. Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, Ya. guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Ya. Sekarang mereka guru tetap, maka nanti bisa sertifikasi pendidik. Gajinya naik juga dalam rentang waktu 5 tahun? Iya, ada kenaikan. Oh, ada kenaikan juga, sesuai ya. kan apa masa kerja dan sebagainya. Pada saat sebelum kemerdekaan kan guru berorganisasi sesuai dengan kelompoknya. Ada mereka di guru swasta, guru negeri, lalu level pendidikan sekolahnya dasar ya sendiri, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa kalau kita sekarang sudah merdeka bersatu, maka tujuannya kan sama, mencerdaskan. Akhirnya mereka pada tanggal 25 November tahun 45 berkumpul di Solo untuk menyatukan dalam satu organisasi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan cita-cita yang sangat luhur di era kemerdekaan, ya mereka, apalagi mereka pejuang juga rata-rata. Mereka lalu mengkomitmen yang pertama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang baru. Yang berikutnya memang kita mencita-citakan yang lain, diantaranya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Tapi kan kita adalah guru ya yang memang profesi, tapi kan kita juga bekerja ya untuk kehidupannya. Maka yang ketiga ya kita berbicara mengenai bagaimana mensejahterakan para guru, dan kita juga bersepakat untuk bersolidaritas untuk membantu kesulitan guru. Ya, tapi kan kita tidak bisa mengabaikan. Saya sampaikan juga ke Mas Menteri di 2020, andai pandemi ini tidak ada guru honorer, saya bilang pendidikan di Indonesia sudah kolaps. Kenapa Pak? Ya. Kenapa dengan guru honorer Pak? Iya, saya katakan kenapa tidak? Kenapa kolaps? Saya bilang ke Mas Menteri langsung, Mas Menteri, ini COVID ini kan mendadak. Kita tak pernah membayangkan. Pembelajaran daring, coba bayangkan. Di Jawa Tengah itu tanggal 16 ada berita COVID itu. Langsung itu Seninnya, sehari berikutnya suruh daring. Nggak ada yang siap. Ya. Semuanya serba mendadak ya. Serba mendadak. Sebuah shock news nih, berita yang membuat. Padahal guru-guru bapak ya, guru negerinya yang tinggal sekitar 1 juta lebih ya di sekolah negeri itu guru tua sebenarnya. PNS-nya ya? Iya, PNS-nya. Nah, guru tua itu masalahnya adaptasi terhadap teknologi itu tidak secepat anak muda. Oh, maksudnya kaitannya dengan honorer itu karena mereka masih muda. Ya, nah di sisi lain guru honorer muda-muda, dan mereka inilah yang tampil ke depan, yang langsung bisa beradaptasi ya dengan teknologi. Dan berikutnya mereka juga membantu para guru-guru tua untuk bagaimana memanfaatkan teknologi menyelenggarakan pelajaran daring itu ya. Namun pemerintah belum memberikan pengakuan kepada mereka statusnya apa, penghasilannya bagaimana. Maka saya menggugat kepada Mas Menteri waktu itu, Mas Menteri, Bapak awal menyampaikan bahwa tugas kami adalah ditugas oleh Presiden ya untuk Indonesia Unggul adalah menyiapkan generasi unggul. Generasi unggul kata Mas Menteri adalah generasi yang kompeten dan berkarakter. Mas Menteri mengatakan di hadapan kami untuk menghasilkan pendidikan atau peserta didik atau lulusan yang kompeten dan berkarakter itu kuncinya ada pada guru. Dan kata Mas Menteri, saya gugatkan aja. Menurut Pak Menteri kan waktu itu mengatakan bahwa guru yang unggul itu kapabel dan sejahtera. Yang terakhir tuh Pak. Ya. Lah, sejahtera Pak. Sementara honorer ya. Nah, itu mesti 2. Statusnya pasti, penghasilannya layak. Itu lah sekarang statusnya nggak pasti, penghasilannya nggak layak. Statusnya nggak jelas. Nggak ada yang mau, malah banyak yang nggak mau ngasih SK apapun di daerah, ketakutan. Dan dia bilang, saya
di masa saya akan saya selesaikan urusan guru honorer. Oh. Itu dalam sebuah seminar yang diikuti oleh 5.000. Itu ya. Ya. Awal cerita, awal mula sampai akhirnya mungkin sekarang diangkat menjadi P3K itu ya. Bukan diangkat, jadi diberi kesempatan ya. Ya, kalau P3K memang itu perjuangan PGRI sejak 2017 sebenarnya. Lagi-lagi juga dari Jawa Tengah waktu itu. Ya. PGRI Jawa Tengah nih ya. Iya, munculnya angka gitu ya, kesepakatan melalui dengan Pak Gubernur waktu itu. Ada sejarah yang menarik memang pada saat kita terus mengingatkan kepada pemerintah kekurangan guru terus gitu. Pak Gubernur dulu pernah anggota DPR, tahu persis itu. Betul. Pak Gubernur waktu itu, iya saya percaya itu. Lalu gini aja, nanti kalau saya ada kesempatan ke Menteri Pendidikan waktu itu Muhadjir itu nanti kamu saya ajak ke Jakarta. Waktu itu ketuanya masih Pak Widadi. Betul, pada saat ada kesempatan lalu ditelepon PGRI Jawa Tengah untuk segera menyusul Pak Gub ke Jakarta. Akhirnya bersepakat untuk ada FGD, ketemu Menteri Pendidikan dan Menpan waktu itu. Hostnya Pak Gubernur. Dan waktu itu baru pemerintah mengakui bahwa Indonesia kekurangan 998.000 guru di sekolah negeri saja, dan akan pensiun sekitar 50-70.000. Sehingga tahun di 2021 akan mencapai angka 1,2 juta kekurangan guru. Dan setelah itu kita berjuang ke Presiden, dan Presiden mengakui kekurangan guru dan akan mengangkat. 2018 mulai mengangkat CPNS. Masalah muncul, kita minta ada prioritas untuk guru honorer. Guru honorer banyak yang 35 tahun ke atas, sehingga nggak bisa ikut daftar. Ya, PNS, seleksi ASN ya. itu. Maka dibuka bagaimana, kami ikut hadir di istana. Bagaimana dibuka lewat formasi P3K untuk guru honorer di atas 35 tahun awalnya. Ditanya begitu, kita oke lah kalau untuk 35 tahun ke atas gitu, karena mengubah undang-undang kan nggak gampang. Yang penting mereka mendapat status yang pasti. Perjuangan PGRI kan status pasti, penghasilan layak. Akhirnya di 2019 terjadi pengangkatan P3K yang baru SK-nya keluar di bahkan di 2021 kemarin. Baru keluar. Ya. Nah, ternyata oleh Mas Menteri ini dipakai ini untuk akselerasi, untuk memenuhi janji. Saya tidak mengatakan itu satu-satunya dari saya, tapi jelas semua bisa dicek dalam sebuah seminar pernyataan Menteri itu. Dan 2 Januari atau 2021 mengatakan saya akan mengangkat 1 juta guru P3K. Lalu kita tanyakan, mengapa P3K? Kami tidak mau P3K saja gitu. Untuk mengejar akselerasi P3K dulu 1 juta. Tapi bagi mereka nanti yang masih 35 tahun ke bawah, kalau ada pembukaan CPNS bisa ikut. Oh begitu. Iya, formatnya. Itu kami, teman-teman nggak percaya dengan itu. Saya undang Pak Dirjen GTK. Iya. Untuk webinar diikuti oleh ribuan guru-guru. Dan akhirnya semua jelaskan, videonya bisa disebar juga mengatakan itu. Maka kita terima. Proses lalu berjalan ya, namanya P3K ini. Ya mohon maaf, guru sudah terlelap dengan kegiatan keseharian yang ada di sekolah, bahkan dengan beban yang begitu banyak ya, ngurus ini itu. Saya kira ada hal-hal yang kalau diuji secara umum ada hal-hal yang kurang, maka kita meminta afirmasi. Apalagi gini, masa guru TK, guru SD di tes yang sama dengan S1 yang S2. Ini kan problem juga ya. Maka akhirnya diberi afirmasi. Diberi afirmasi waktu itu masih terlalu kecil. Kita melalui Komisi 10, melalui Pak Dirjen, akhirnya dapat tambahan afirmasi. Bahkan ada yang melampaui, yang di atas 50 tahun diberi 100. Ya, ini saya kira hal terkait ya guru honorer. Tapi ini sekarang perjuangannya belum selesai. Karena apa? Muncul masalah baru. Pada saat tahap 2 dibuka, itu guru swasta ikut masuk. Oh iya ya, punya peluang yang sama baru, juga ya. Nah, mengapa guru swasta waktu itu kok diikutkan? Karena logika pemerintah pusat itu nggak bisa disalahkan memang dari sisi logikanya. Butuh 1 juta, guru honorer ada hanya 700. Kan kekurangan 300. Ya. Betul. Lalu ya sudahlah, guru swasta silahkan ikut pikirannya mereka karena masih kurang. Nah masalahnya 1 juta formasinya hanya 500. Lah sekarang diserang oleh guru honorer. Ya diserang oleh guru swasta. Ya guru honorernya yang kena. Loh kenapa bisa kalah guru honorer? Yang pertama karena guru swasta banyak yang sudah bersertifikat pendidik.
Oh. Nah, bersertifikat pendidik maka diberi poin 100. Tidak ada pembedaan Pak pada saat rekrutmen untuk swasta dan honorer gitu? Justru pembedaannya di punya sertifikat atau tidak. Nah, guru honorer tidak punya sertifikat pendidik karena bukan guru tetap. Nah, masalahnya sekarang muncul guru swasta banyak yang diterima, lalu sekolah swasta ditinggalkan. Problem juga buat sekolahnya ya. Sekolah swasta sekarang. Kekurangan guru. Itu kekurangan guru. Jadi inilah masalah yang menurut saya kita harus bijaksana. Kalau guru itu ditempatkan di sekolah swasta tidak ada masalah. Tapi pemerintah jangankan mikir menempatkan di sekolah swasta. Wong dulu pala programnya mau ngambil yang di sekolah swasta. Atau ini juga maksudnya mengisi sekolah negeri. Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Timbul guru masalah itu nggak dapat P3K, malah disuruh keluar dari sekolah itu. Pak, tapi kalau dari sisi kesejahteraan setelah menjadi status P3K menjadi lebih baik Pak dari honorer selama ini atau guru swasta? Karena jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Pertama yang paling penting kesejahteraan itu status. Sekarang mereka guru tetap, maka nanti bisa sertifikasi pendidik. Gajinya naik juga dalam rentang waktu 5 tahun? Iya, ada kenaikan. Ada kenaikan juga sesuai ya? Kan apa masa kerja dan sebagainya. Kan ASN PJK prinsipnya sama dengan ASN yang lain sebetulnya ya. Hanya bedanya nggak dapat pensiun saja. Iya, dan kontrak dia bisa diberhentikan juga berkarir juga. Setelah 5 tahun dia bisa diperpanjang atau tes lagi Pak? Enggak perlu.